Halo semuanya, oke jadi dikarenakan film Avatar The Movie sudah rilis di layanan streaming official mereka yaitu Paramount Plus, maka dari itu gue akhirnya bisa menyinggung soal film animasi yang satu ini. Buat yang tidak tahu, film ini sempat bocor ke online beberapa waktu yang lalu yang disebabkan kalau nggak salah itu karena hacker atau keteledoran dari pihak Paramount lah gitu. Ya pokoknya itulah. Walaupun sudah bocor, tapi untungnya fans dari animasi ini terbilang sangat solid dan sangat menghargai karya ini hingga mereka enggan untuk membahas soal isi ceritanya secara detail di online. Beda banget ya sama animasi sebelah di mana ketika filmnya bocor ke online, orang-orang malah pada membagikan bocoran itu dengan sorak bahagia dan sekaligus merosting akan betapa ampasnya itu film. Ya, you know lah siapa yang gue maksud di sini. Nah, lalu bagaimanakah kualitas dari film Avatar terbaru ini? Apakah sangat bagus atau mengecewakan? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Avatar Aang The Last Airbender merupakan sebuah film animasi yang berbasis pada salah satu animasi terbaik yang pernah dibuat oleh Nickelodeon, yaitu Avatar The Legend of Aang. Animasi ini disutradarai oleh Lauren Montgomery, yang mana beliau sendiri sudah pernah terlibat dalam pembuatan serial animasinya sebagai seorang storyboard artist. Tidak hanya itu saja, proses pengerjaan dari animasi ini juga masih diawasi oleh kedua kreator dari serial animasinya, yaitu Michael Dante DiMartino dan juga Brian Konietzko. Film ini mengambil latar waktu beberapa tahun pasca peristiwa di akhir serial utamanya, di mana Aang berhasil mengalahkan Raja Api Ozai dan sekaligus menghentikan perang yang telah berjalan selama ratusan tahun lamanya. Kali ini, Aang dan kawan-kawannya sedang mencoba untuk membangun kestabilan perdamaian di keempat negara dan sekaligus kota baru yang bernama Republic City, yaitu sebuah tempat perkumpulan bagi orang-orang di segala penjuru negeri. Di tengah semua itu, Aang sempat berpapasan dengan sekelompok prajurit ekstremis non-bender yang bernama Didinai, di mana mereka sedang ingin mencari sebuah artefak kuno berupa tongkat sakti yang dimiliki oleh seorang avatar di masa lalu yang sangat sulit untuk dicari keberadaannya, yaitu Avatar Sonam. Dalam usaha untuk menghentikan mereka, Aang akan bertemu dengan mantan prajuritnya Sonam yang bernama Tagah yang telah dikurung di sebuah bongkahan es yang sama seperti yang dialami oleh Aang dulu. Mengetahui kalau Tagah ternyata merupakan seorang air nomad atau pengendali udara sama seperti dirinya, Aang akhirnya menjadi sangat senang dan excited karena pada akhirnya ia bisa bertemu dengan seorang air nomads yang lain. Bersama dengan Tagah, mereka semua akan melakukan petualangan dalam mencari tongkat saktinya Sonam agar mereka bisa mengembalikan peradaban dari air nomads yang kini hanya menyisakan 2 orang saja. Nah, sedikit disclaimer, gue pribadi sudah lama banget tidak menonton animasi ini dan tidak begitu mengikuti cerita terbarunya, mau itu dari komik atau bahkan serial Legend of Korra. Maka dari itu, pengetahuan gue soal dunia dari animasi ini terbilang cukup minim dan gue sendiri gak tahu pasti apakah cerita di film ini bersifat diada-adakan atau memang merupakan sebuah ekspansi yang kita butuhkan selama ini. Jadi buat kalian yang merupakan fans geras dari animasi ini, mohon koreksi gue kalau misalnya ada kesalahan dan tambahkan informasi yang kalian ketahui soal dunia dari animasi ini di kolom komentar di bawah. Nah, jadi film ini membawakan satu topik atau tema yang seingat gua itu nggak begitu didalami di serial animasinya, yaitu mengenai perasaan emosionalnya Aang mengenai statusnya yang merupakan seorang pengendali udara terakhir. Seperti yang kita tahu, dalam serial utama, Aang selalu dibebankan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang avatar untuk bisa mengendalikan 4 elemen dan sekaligus menghentikan Raja Api Ozai. Dikarenakan tugasnya itu, ia pun menjadi tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan statusnya sebagai pengendali udara terakhir. Nah, lalu ketika tugasnya telah selesai dan ia berhasil membawa perdamaian bagi keempat negara, Aang akhirnya mulai memikirkan hal tersebut. Ia mulai merasa sangat sendirian, walaupun ia memiliki seorang kekasih dan 3 orang sahabat yang selalu rela mau membantunya. Bahkan, ia juga suka mengunjungi berbagai tempat peninggalan dari air nomads untuk bisa mencari apakah masih ada air nomad yang tersisa. Sebagai orang yang udah lama banget gak mengikuti cerita Avatar, menurut gue pribadi, ini merupakan sebuah pendalaman yang sangat menarik dan terkesan cukup fresh buat gue pribadi. Gue merasa kalau cerita yang dihadirkan oleh film ini seperti belum pernah dieksplor di serial animasinya, terutama bagaimana mereka menunjukkan sisi lain dari karakternya Aang yang ternyata bisa menjadi corrupted. Seingat gua, Aang dulunya merupakan seorang bocah polos dengan hati yang sangat mulia, di mana ia tidak pernah memiliki niatan ataupun pemikiran untuk menghabisi seseorang. Nah, tapi pada film ini, mereka sempat menghadirkan momen tersebut dan itu benar-benar membuat gua sangat terkejut. Adegan ini mungkin bisa membuat beberapa orang menganggap kalau film ini merusak karakter Aang, tapi buat gua pribadi, adegan tersebut malah membuat karakternya menjadi semakin kaya. Meskipun premisnya sangat menarik, tapi menurut gua jalan cerita dari animasi ini terbilang biasa saja dan tidak begitu spesial. Bahkan kalau boleh jujur, cerita di film ini benar-benar sangat mudah untuk ditebak.
Ketika gue melihat tindakan yang dilakukan oleh karakter Taga, seketika gue langsung bisa menebak soal background, motivasi, dan juga arahan ceritanya. Film ini sendiri merupakan tipikal film soal sosok terakhir dari suatu suku ataupun kaum, di mana ia akhirnya menemukan sosok lain yang satu kaum dengan dirinya, tapi di tengah jalan ia malah dihadapkan dengan sebuah pengkhianatan dan sekaligus fakta kelam di balik semuanya. Sebuah cerita yang sudah kita lihat puluhan kali di berbagai macam karya fiksi yang berbeda-beda. Walaupun demikian, film ini masih sangat menyenangkan untuk ditonton. Jalan ceritanya yang tidak begitu kompleks dan sangat mudah untuk dicerna malah membuat kita bisa lebih leluasa untuk melihat aspek-aspek lain dari film ini. Salah satu aspek tersebut adalah mereka masih mempertahankan ciri khas yang dimiliki oleh dunia Avatar, yaitu cerita yang gelap namun tidak terlalu sadis ataupun brutal yang membuatnya terasa seperti animasi dewasa. Seperti yang kita tahu, serial Avatar sendiri merupakan animasi untuk anak-anak yang paling berani dalam membawakan unsur dewasa namun dengan pembawaan yang cukup friendly. Nah, pada versi film ini terdapat satu adegan di mana kita ditunjukkan soal kekejaman di masa lalu, di mana adegan itu digambarkan dengan cukup mengerikan namun masih di taraf yang ramah untuk penonton anak-anak, sama seperti yang biasa dihadirkan oleh animasi ini. Nah, tapi tentu kalau kita membicarakan soal aspek yang membuat film ini sangat layak untuk ditonton, maka kita semua pasti bakal tertuju kepada kualitas visual dan juga animasinya. Sumpah bro, ini film cakep gila sih asli. Bisa dibilang, film ini memadukan dua gaya animasi yang berbeda, di mana semua karakternya dibuat terlihat seperti karakter dua dimensi, sedangkan background dan berbagai efek pertarungan ataupun fantasi itu menggunakan efek komputer. Detail lingkungan dan backgroundnya dibuat dengan sangat indah, di mana mereka terlihat sangat realistis, namun masih terasa seperti bagian dari sebuah animasi ketimbang terlihat seperti sebuah live action. Grafik dari film ini juga terlihat sangat mewah, yang mana ini semua disebabkan karena mereka menambahkan shading dan juga pencahayaan dengan sangat kontras. Ya, tipikal film yang dibuat berdasarkan serial animasi pada umumnya lah, di mana mereka biasanya akan membuat animasinya terlihat lebih mewah dengan menambahkan beberapa efek yang tidak ada atau bahkan tidak begitu ditonjolkan pada serial animasinya. Selain itu, koreografi di film ini juga dibuat dengan sangat keren dan juga epik, di mana setiap pertarungannya itu memiliki tempo atau pergerakan yang jauh lebih cepat. Nah, tapi kalau boleh jujur, keseluruhan kualitas visual dari animasi ini malah membuat ini film menjadi terasa seperti sebuah film anime. Yes, gue tahu Avatar sendiri merupakan salah satu kartun barat yang mendapatkan influence yang sangat besar dari animasi Jepang. Bahkan dikarenakan hal itu juga lah, serial animasi ini seringkali disangka sebagai sebuah anime. Dengan kualitas animasi yang segila ini, tentu sangat wajar bagi gue untuk bisa berpikir demikian. Meskipun animasinya terlihat sangat megah seperti anime, namun ada satu detail yang sangat mengganggu gue ketika pertama kali menonton ini film. Masalah tersebut berasal dari karakternya Aang, atau lebih tepatnya adalah dari facial expression-nya. Sumpah, gue bener-bener salfok banget sama desain mata dari ini karakter. Pada awalnya, gue melihat kalau desain matanya ini seperti sebuah meme atau ledekan terhadap desain mata kawaii atau menggemaskan yang seringkali digunakan dalam beberapa anime. Tapi ya untungnya, isu ini segera menghilang dengan sendirinya ketika cerita sudah menjadi semakin intens, di mana gue lebih berfokus kepada dunia dan juga pertarungan ketimbang detail dari karakternya Aang. Nah, selain itu, hal lain yang mau gue sorot dari film ini adalah dari leluconnya yang masih sama persis seperti versi serial animasinya. Jokesnya ini merupakan pergabungan antara jokes kartun barat yang bersumber dari dialognya dengan humor ala anime yang mengandalkan ekspresi lucu dari para karakternya. Semua jokes ini selalu bisa membuat gue terhibur dan tertawa sama seperti di serial utamanya. Mereka juga menempatkan semua jokesnya ini dengan sangat baik dan juga tepat, bahkan pada saat ceritanya sedang cukup serius, jokes mereka ini tidak sampai merusak nuansa dari adegan tersebut. Untuk voice actor, jujur gue pribadi memiliki sedikit isu terhadap suara dari karakter Aang pada film ini. Gue merasa kalau suaranya ini terkesan kurang cocok dan agak sedikit memaksa, di mana mereka seperti berusaha untuk membawakan suara inosen dari karakter Aang versi kecil, namun dengan nada bicara yang lebih berat, mengingat karakternya di film ini sudah cukup dewasa. Untuk selebihnya, menurut gue semua voice actor di film ini memberikan performa dan hasil yang cukup solid. Mereka memiliki suara yang buat gue pribadi itu hampir menyerupai penyuara original mereka. Tapi tentu, bintang utama dari jajaran voice actor ini adalah Dave Bautista yang menyuarakan karakter Taga. Sumpah, performa ini orang tuh keren banget sih asli. Gue sendiri bahkan awalnya gak sadar loh kalau misalnya karakternya ini disuarakan oleh beliau. Sebenarnya hal ini sudah tidak mengejutkan lagi, mengingat beliau sendiri memang bisa dikatakan sebagai mantan pegulat WWE dengan track record yang sangat bagus ketika terjun ke dalam dunia perfilman. Ya nggak kayak si Ono tuh yang sekarang masih berusaha keras untuk memperbaiki namanya. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Overall, ini merupakan film yang sangat-sangat seru dan juga sangat bagus. Walaupun ya, tidak begitu luar biasa ataupun spesial banget. Dan sangat disayangkan, film ini hanya bisa kita tonton di layanan streaming saja. Yang padahal ini film sangat layak untuk bisa tayang di layar lebar.
So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!